Bertaruh nyawa demi orang tak dikenal. Suatu ketika, dua orang pemuda datang menemui Khalifah Umar bin Khattab di majelisnya. Mereka membawa seorang lelaki Baduy ke hadapan beliau. "Apa yang telah terjadi?" tanya Umar bin Khattab. "Wahai Amirul Mukminin, lelaki ini telah membunuh ayah kami," jawab kedua pemuda itu. Lalu Umar bertanya kepada lelaki itu, "Apa benar Anda telah membunuh ayah mereka?" "Ya, benar, saya telah membunuhnya," jawab lelaki itu dengan lugu. "Bagaimana kamu bisa membunuhnya?" selidik Umar pada lelaki itu. Lelaki itu lalu menjelaskan, "Dia masuk dengan untanya ke tanah pekarangan saya. Lalu saya meneriakinya, tapi dia terus masuk. Kemudian saya peringatkan dengan sebutir batu dan ternyata mengenai kepalanya. Maka dia menemui ajalnya." Umar bin Khattab pun menyatakan, "Hukumnya qisas kalau begitu." Suatu keputusan yang saat itu tertulis, ketetapan tegas yang tidak perlu banyak perdebatan. Umar bin Khattab tidak menanyakan bagaimana keadaan keluarga lelaki itu, apakah dia dari kabilah terpandang, apakah keluarganya memiliki pengaruh, apa kedudukannya di masyarakat, dan lain sebagainya. Semua itu tidak dipedulikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau tidak akan melindungi siapapun untuk menegakkan hukum Allah. Beliau tidak pernah mau melakukan kolusi atau nepotisme dalam menjalankan syariat Allah. Seandainya putranya sendiri membunuh, maka beliau pun akan menetapkan hukum qisas. "Wahai Amirul Mukminin, saya meminta kepadamu atas nama Zat yang telah menciptakan langit dan bumi, agar mengizinkan saya menemui istri serta anak-anak saya di kampung untuk memberitahukan kepada mereka bahwa saya akan dihukum qisas. Kemudian saya akan kembali ke sini. Demi Allah, sungguh mereka tidak ada yang menopang dan menanggung kehidupannya kecuali Allah, lalu saya." Pinta lelaki itu kepada Umar bin Khattab. "Siapakah yang akan menjaminmu bahwa kamu akan pergi ke kampungmu lalu kembali lagi ke sini?" tanya Umar sangsi. Semua orang yang hadir di majelis itu terdiam karena mereka tidak mengenalinya, tidak tahu namanya, tempat tinggalnya, rumahnya, kabilahnya, dan kampungnya. Bagaimana mereka bisa menjadi jaminan bagi orang itu? Sementara masalahnya bukan hanya 10 dinar atau sebidang tanah atau seekor unta, akan tetapi nyawa taruhannya. Siapa pula yang berani menentang keputusan Umar dalam menegakkan syariat Allah? Siapa yang berani memberikan keringanan hukuman untuk orang itu? Siapa yang berani menegosiasikan ulang keputusan yang telah ditetapkan? Para sahabat termangu. Umar bin Khattab pun agak bingung bersikap. Apakah akan tetap mengkisosnya dan membiarkan anak-anaknya mati kelaparan di sana, atau membiarkan dia pergi ke kampungnya, sementara tidak ada jaminan dia akan kembali, sehingga hukum bisa ditegakkan? Semuanya tidak bisa mengambil sikap. Kemudian Umar menoleh kepada kedua pemuda seraya berkata, "Mungkin kalian bisa memaafkannya?" "Tidak, orang yang telah membunuh ayah kami harus diqisas, wahai Amirul Mukminin," jawab keduanya tegas. Lalu Umar berkata kepada semua orang yang hadir, "Siapakah di antara kalian yang siap menjadi jaminan orang ini?" Di saat seperti itu, Abu Dzar Al-Ghifari yang telah beruban dengan tulus berkata, "Wahai Amirul Mukminin, saya siap sebagai jaminan orang ini. Dia telah melakukan pembunuhan.
tandas Umar kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, walau dia telah melakukan pembunuhan, jawab Abu Dzar. Apakah engkau mengenalnya? Tanya Umar kepada Abu Dzar. Saya tidak mengenalnya. Bagaimana engkau bisa siap menjadi jaminan baginya? Tandas Umar kepadanya. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari berkata, saya melihat pada dirinya tanda-tanda orang yang beriman. Maka saya tahu bahwa dia tidak akan dusta dan dia akan datang insya Allah pada waktu yang ditentukan. Umar bin Khattab pun kembali menegaskan, wahai Abu Dzar, janganlah engkau mengira kalau dia tidak datang setelah 3 hari, aku akan melepasmu begitu saja. Hanya kepada Allah saya berlindung, wahai Amirul Mukminin, jawab Abu Dzar dengan tegas. Akhirnya, Umar bin Khattab memberinya izin selama 3 hari. Lelaki itu pun segera pergi ke kampungnya untuk mempersiapkan diri serta mengurus anak-anak dan keluarganya. Setelah itu, dia harus datang kembali untuk menjalankan hukuman yang telah ditetapkan. Setelah 3 hari berlalu, Umar tidak melupakan keputusan yang telah ditetapkan dan hari-hari telah dihitung dengan tepat. Setelah sholat asar, semua orang berkumpul, termasuk kedua pemuda pelapor serta Abu Dzar Al-Ghifari yang telah duduk di hadapan Umar bin Khattab. Di manakah lelaki itu? Tanya Umar bin Khattab. Abu Dzar pun menjawab, saya tidak tahu, wahai Amirul Mukminin. Abu Dzar terus-menerus melihat matahari yang berjalan terasa lebih cepat daripada hari-hari biasanya. Sedangkan semua sahabat hanya bisa terdiam. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi selain Allah. Benar, selama ini Abu Dzar memang dekat dengan Umar bin Khattab. Tetapi ini adalah urusan hukum syariat. Hukum Allah yang harus dilaksanakan dan tidak boleh dibuat main-main. Tidak boleh pandang bulu, tidak ada seorang pun yang bisa terbebas darinya. Beberapa menit sebelum matahari terbenam, orang yang ditunggu-tunggu pun datang. Umar segera bertakbir dan diikuti oleh seluruh orang yang datang di tempat itu. Wahai Fulan, kalau saja engkau tetap di kampungmu, tidak ada di antara kami yang mengetahui tempatmu. Kalau engkau kabur, tidak ada di antara kami yang bisa menemukanmu. Mengapa engkau kembali? Tanya Umar kepadanya. Orang itu menjawab dengan tegas, wahai Amirul Mukminin, demi Allah, saya tidak takut kepadamu. Namun, saya takut kepada Zat yang Maha mengetahui apapun yang tampak dan tersembunyi. Sekarang ini saya telah meninggalkan anak-anak saya bagaikan anak burung tanpa ada persediaan air dan tumbuhan. Hanya karena saya harus datang kemari untuk dibunuh. Ini semua saya lakukan karena saya tidak mau dikatakan bahwa menepati janji sudah tidak ada lagi di kalangan umat manusia. Wahai Abu Dzar, kenapa engkau siap menjadi jaminan bagi orang ini? Tanya Umar bin Khattab. Saya lakukan ini karena saya tidak ingin dikatakan bahwa berbuat baik sudah tidak ada lagi di kalangan umat manusia, jawab Abu Dzar. Kemudian Umar mendekati kedua pemuda pelapor seraya bertanya, bagaimana pendapat kalian berdua? Lalu keduanya menjawab seraya menangis. Kami memaafkannya, wahai Amirul Mukminin, karena dia adalah orang yang jujur. Kami tidak mau dikatakan bahwa memberi maaf sudah tidak ada lagi di kalangan umat manusia. Allahu Akbar, gumam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan derayan air mata membasahi jenggotnya. Ikhwafillah,
Semoga Allah memberikan pahala kebaikan kepada kedua pemuda yang telah mau memberi maaf. Semoga Allah memberikan pahala kebaikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari yang telah memberikan jalan keluar bagi saudaranya dari kesulitan yang sedang dialami. Semoga Allah memberikan pahala kebaikan kepada lelaki itu yang telah memenuhi janji dengan tulus dan jujur. Semoga Allah memberikan pahala kebaikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang telah menegakkan keadilan dengan kasih sayang. Semoga Allah memberikan pahala kebaikan kepada segenap kaum muslimin yang telah berbuat kebaikan.